Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, para jamaah Masjid Hasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang pembahasan tauhid, berbagai topik dan pembahasan yang berkenaan dengan tauhid. Ini adalah jumpa kita yang ketiga ya, atau yang keempat. Dalam pembahasan kitab tauhid ini, pasal yang kedua membahas tentang yaitu makna kalimat Rabb, ya, kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan pandangan umat-umat yang keliru, ya, umat-umat yang sesat tentang kalimat Rabb tersebut. Baik, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini dirinci demi untuk mengetahui secara bahasa apa artinya, kemudian secara syar'i apa makna daripada Rabb tersebut. Karena terdapat pemahaman-pemahaman yang keliru tentang makna Rabb yang dipahami oleh sebagian firqah dhalalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami kalimat tauhid tersebut. Baik, ini akan dibahas dalam beberapa bagian dalam pembahasan kita seperti ini. Ya. Yang pertama adalah penjelasan tentang penggunaan kalimat Rabb di dalam bahasa Arab itu. Kadang-kadang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kadang-kadang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana penggunaannya jika digunakan untuk Allah, dan bagaimana pula penggunaannya jika digunakan untuk kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Yusuf, ya, itu Allah Subhanahu wa taala firman, qala irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Ini sebetulnya perkataan Yusuf kepada salah satu tahanan yang dalam ceritanya dia dibebaskan oleh majikannya. Kemudian ini kisah yang pertama adalah yaitu Yusuf sedang ditangkap, lalu raja yang di Mesir ini bermimpi. Dengan mimpi yang diceritakan, dia melihat ada 7 sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk dan sebaliknya, ya. Lalu ditanyakanlah makna mimpi tersebut. Setelah pesuruh dari raja itu nemui Nabi Yusuf dan dijelaskan Nabi Yusuf bahwa akan adanya masa pancaklik yang akan menimpa Mesir, maka kata Nabi Yusuf, kalian bertani selama 7 tahun, kemudian disimpan untuk 7 tahun berikutnya yang akan terjadi kekeringan dan pancaklik. Nah, setelah dia dijawab oleh Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf menyuruh kembalinya kepada majikannya. Jadi majikan, kata-kata kalimat Rabb juga digunakan untuk majikan, tetapi kapan digunakan itu? Maka Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu, maksudnya kepada majikanmu. Dan juga kisah Nabi Yusuf juga, di mana sama-sama tahanan, dia melihat salah seorang mereka bermimpi ada burung yang memakan roti di atas kepalanya, yang satu lagi adalah memberikan minum khamar untuk majikannya. Nah, amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Salah seorang dari mereka bermimpi memberikan minuman khamar untuk majikannya. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti bagaimana penggunaan kalimat Rabb itu. Secara bahasa dimulai ar-Rabb fil asl, jadi dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata-kata rabba yarubbu. Rabba yarubbu.
Sebenarnya juga dalam doa kama rabbayani shaghira. Sebenarnya kedua orang tua Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini artinya apa? Mendidik atau juga mendidik, bisa mendidik, ya, menciptakan, mengatur, muslih, ya. Nah, di dalam bahasa Arab berasal dari kata rabba yarubbu. Jadi dalam bahasa Arab ada perbedaan antara ulama Basrah dalam ahli nahwu, ya, dalam Kufah ada yang mengalihkan asal kalimat kepada masdar, ada yang memberikan asal kalimat kepada fi'il. Nah, bimakna nasya'a syai'ah, artinya dia membentuk sesuatu min halin ila halin, yaitu dari sebuah kondisi ke kondisi lain. Nasya'a syai'ah, dia menciptakan sesuatu dari satu sisi, dari satu kondisi ke kondisi lain. Atau ila halin tamam, ya, sampai dalam kondisi yang sempurna. Artinya menciptakan sesuatu dari satu kondisi sampai sempurna. Sampai sempurna. Yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Ini penggunaan, jadi apa istilahnya itu, pecahan-pecahan dari fi'il tersebut. Ya, ada fi'il mazidnya, ya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Rabbahu, rabbahu, rabbabahu, ini penggunaannya. Faladhu rabbi masdarun musta'arun lil fa'il. Jadi kalimat rabb itu rabba yarubbu rabban, kalimat masdar sebetulnya, tapi digunakan musta'aru, kalimat yang dipinjam untuk menyebutkan fa'il, yang berbuat, yang bertindak, yang berlaku, ya, pelaku, fa'il, ya, subjek dalam bahasa kitanya, ya. Nah, dia yang berbuat. Nah, untuk pelaku. Walau kalau ar-rabb, nah, penggunaan kalimat ar-rabb yang pakai alif dan lam dalam bahasa semuanya alif ma'rifah, ya, itu tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah. Ar-rabb ada alif lamnya. Tapi kalau kepada selain Allah diidofakan, Rabbul Bait, pemilik rumah, Rabbus Sayyara, pemilik sayyara, pemilik mobil. Jadi kalau digunakan kepada selain Allah diidofakan kepada sesuatu. Tapi kalau tidak diidofakan dan dipakai alif lam, itu tidak dimaksud dengan kalimat ar-rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Kalau ar-rabbu, jadi ada alif lamnya, ar-rabbu dengan secara itlaq tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakhaffil yang menjamin bima yuslihul mawjudat, yang menjamin, ya, ketentuan nasib, ya, kondisi seluruh makhluk yang ada ini. Sebagaimana kalimat firman Allah SWT, Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb, ya, itu Rabb, pemilik sekalian alam. Dan juga firman Allah SWT, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Ya, Rabb kalian, Rabb bapak-bapak kalian yang nenek moyang kalian. Walaqul ghairi illa mudhafan mahdudan, tidak digunakan untuk kepada selain Allah kata kalimat itu kecuali dalam bentuk idhofah, digabung dengan kalimat bantu yang kedua. Nah, itu dan terbatas penggunaan. Seperti ini dikatakan Rabbud dar, pemilik rumah, Rabbul faras, pemilik kuda, yakni sahibaha, itu artinya adalah pemiliknya. Di antaranya ini hikayah yang tadi kita sebutkan tentang cerita Nabi Yusuf, udhkurni inna rabbika fa'ansahu syaitan dzikr rabbih, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf telah menyebutkan takwil mimpi kepada dua tahanan tadi, lalu dia sampaikan, tolong nanti ingatkan saya kepada majikanmu. Nah, udhkur inna rabbik diidhafakan di sini, ya. Ala qaulin fi tafsiril ayat, salah satu pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan juga firman Allah SWT masih dalam kisah Yusuf yang tadi kita sebutkan, qala irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, maksudnya tuanmu, bukan Tuhan, ya, majikanmu, ya. Jadi kata-kata Rabb bisa digunakan untuk Allah saja jika diidhafakan kepada Rabbul Alamin, ya, Rabbun Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Nah, itu tidak boleh digunakan kecuali Allah SWT apabila dia memakai alif lam, ya, ar-rabbu. Nah, cuman boleh digunakan untuk kepada selain Allah dalam bentuk yang terbatas, harus diidhafakan, harus ditambah, ya, pemilik apa, ya, pemilik rumah, Rabbud dar, pemilik sayyara, Rabbus sayyara, pemilik onta, Rabbul jamal, ya. Sebenarnya juga perkataan Abdul Muthalib ketika Abraham menyerang
Ka'bah, ya. Ketika itu orang-orang bertanya kepada Abdul Muthalib, kenapa engkau tidak menjaga Ka'bah, sedangkan engkau lebih bertanya tentang ontamu, ya, ditanya oleh pasukan Abraha. Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil walil bait rabbuha yahmiha. Ya. Aku ini pemilik onta, adapun Ka'bah ada Allah pemiliknya yang akan menjaganya, ya, pemilik yang akan menjaganya. Itu Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT, amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra. Ini juga mimpi yang tadi kita sebutkan, mimpi salah seorang teman Nabi Yusuf yang dalam tahanan, dia meminta takwil kepada Nabi Yusuf, salah seorang dari keduanya mengatakan, aku melihat aku memberi minum majikanku itu minum khamar. Nah, ini penggunaan kalimat Rabb, ya, kepada selain Allah, ya. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan ini bahwa kalimat ar-Rabb tutlaq 'ala Allah mu'arrafan mudhafan. Jadi kalau kalimat ar-Rabb itu, kalimat ar-Rabb digunakan untuk Allah dalam dua bentuk. Imma mu'arraf, itu pakai alif dan lam, ar-Rabb, atau mudhafan, atau diidofakan, yaitu digabungkan kepada langit dan bumi, Rabbus samawatil ard, kepada alamin, Rabbul alamin, ya, kepada an-nas, Rabbun nas. Nah, itu maksudnya. Itu idhofah contohnya. Fa yuqalu ar-Rabb atau Rabbul alamin atau Rabbun nas. Wala tutlaq kalimatu ar-Rabb, dan kalimat ar-Rabb yang pakai alif dan lam mu'arraf gitu tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Kecuali dia kalau untuk digunakan kepada Allah, kepada selain Allah digunakan idhofah. Ya, idhofah maksudnya ditambah kalimat bantunya, itu Rabbud dar, pemilik rumah, Rabbul manzil, pemilik rumah juga. Dar, Rabbu, manzil itu sama, ya. Bahasa Arab tuh banyak sekali. Manzil, ada dar, ada al-bait, ya. Rabbul ibil, ya, pemilik onta. Wa mana Rabbil alamin? Apa maksud kalau Rabbul alamin itu maksudnya maknanya apa? Khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa rabbihim bi ni'amihi. Jadi disebutkan oleh para ulama kata-kata al-Rabb di dalam bahasa Arab itu mengandung banyak arti. Bisa diarti pencipta, yang memiliki, yang memperbaiki, yang mengurusnya, itu maksudnya muslihuhum, wa murabbihim, yang mengaturnya, ya, bi ni'amihi bi irsal rusulihi. Maka maksudnya adalah Rabbul alamin, pemilik, ya, menciptakan, Allah yang menciptakan segala alam ini, yang memilikinya, yang merawatnya, ya, muslihuhum, merawatnya, wa murabbi, mengatur mereka, ya, dengan nikmat-nikmatnya, ya, dengan nikmat-nikmatnya, dan juga dengan mengutus para rasulnya. Oleh sebab itu tarbiyatullah lil insan atau lil makhluk ala nau'ain. Rububiyatullah lil makhluk itu ada dua jenis. Ada rububiyah amah untuk semua makhluk, yaitu penciptaan, mengurus urusan mereka, yang memiliki mereka, yang memberikan nikmat kepada mereka. Ada rububiyah khassah, yaitu rububiyah yang Allah berikan yang mengutus rasul, ya, untuk dan orang berimannya orang-orang beriman. Nah, dengan di mana rububiyah Allah dengan mengatur makhluk ini dengan mengutus para rasulnya, menolong kita kitab sucinya, kemudian memujazihim ala amalihim, dan membalasi mereka berdasarkan amal perbuatan mereka. Nah, itu makna dari Rabb tadi. Mencakup makna apa? Khaliquhum, yang menciptakan, malikuhum, yang memiliki. Ada. Kalau sekarang gimana hukumnya, Ustaz? Ada dinisbahkan ahsanul khaliqin, pemilik rumah. Kalau dikatakan kepemilikan manusia terhadap benda-benda yang menjadi haknya dia, itu qasirun mahdud, terbatas, ya, pemilikan terbatas, gitu ya. Kepemilikan terbatas, yang hakikat milik adalah dia memiliki hanya terbatas, ya, semasa untuk mempergunakan saja. Tapi dia tidak dapat menggunakan harta semena-mena, kan? Tidak boleh dibelanja kepada hal yang haram seterusnya. Ya, qasirun mahdud, terbatas, dan, ya. Nah, Allah lah yang merawat mereka dengan nikmat-nikmatnya, mendidik mereka dengan nikmat Allah SWT. Dia mengutus para rasul yang menurunkan kitab. Ini semuanya rububiyah Allah SWT, dan balasi mereka dengan amal-amal mereka. Allah yang mampu balasi amal kita. Allah yang mampu menurunkan kitab suci. Allah yang mampu mengirim para rasul. Nah, qala Alama Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, fa inna rububiyyata, karena sifat rububiyah Allah taqtadi amral ibad wa nahyahum. Ya, sifat kerububiyan Allah yang mengatur, yang menciptakan, yang
mendidik mereka, ya, yang merawat mereka, ya, khaliqum wa malikuhum. Nah, itu mengharuskan adanya perintah dan larangan kepada hamba-hambanya. Ya, karena dialah Allah SWT yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Maka tentu Allah yang berhak mengatur, melarang, memerintah. Ya, maka oleh sebab itu di antara bagian makna rububiyah itu kata kami adalah tadi menuntut, ya, adanya perintah terhadap hambanya dan melarang mereka. Wa jazaa'an muhsinihim, dan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan membalas orang berburuk dengan keburukan perbuatannya. Hadhi hakikatur rububiyah. Inilah hakikat dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu dijelaskan ini mafhum kalimatur Rabb fi tasawwuri al-umam ad-dhalah. Pemahaman kalimatur Rabb dalam pandangan, ya, umat-umat yang sesat. Nah, bila mulai di sini bahwa keimanan tentang adanya yang menciptakan itu sudah ada dalam fitrah sanubari seseorang sebetulnya. Tentang ada yang menciptakan mereka. Ya. Tidak pernah ada orang mengaku dia sebagai pencipta karena dia tahu bahwa dia itu tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya muncul di dunia ini. Hanya Allah yang menciptakan dia, kan gitu. Nah, khalaqallahu khalqa mafturina ala tauhid. Nah, Allah telah menciptakan manusia, makhluk ini, yaitu telah ditanamkan dalam fitrahnya untuk mengesahkan Allah. Nilai-nilai tauhid itu ada di fitrah mereka. Tetapi fitrah ini tentu ada yang mempengaruhi. Nah, itu maksudnya. Dan Allah pun telah mengambil sumpah, ya, di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Allah sebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Nah, ini ayat yang menjelaskan ketika Allah telah mengambil sumpah di alam arwah kepada semua roh manusia bahwa mereka mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Namun tentu manusia dinamakan manusia karena ada sifat nisyan. Nah, untuk mengingatkan mereka tentang berbagai sumpah dan janji itu dan fitrahnya, diutuslah para nabi, diturunkanlah kitab-kitab suci untuk mengembalikan fitrah mereka yang telah dirusak oleh setan atau pengaruh dari lingkungan dan pendidikan orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yahwidani aw nasirani aw majisanihi. Semua, ya, anak yang lahir itu berada di atas fitrah. Itu agama Islam bertauhid sebenarnya. Namun yang membuat perubahan dalam fitrahnya itu adalah pendidikan kedua orang tuanya. Sehingga menjadi beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Baik. Di antara dalil menyebutkan bahwa tauhid itu adalah fitrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala di sini jelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk ini di atas tauhid, dalam fitrah di atas tauhid, dan mengenal Rabb yang menciptakannya. Ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka tundukkanlah wajahmu kepada agama yang suci, agama yang murni atau agama tauhid yang lurus, ya. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yaitu fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Itu di atas bertauhid itu. Fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkanlah atau tundukkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus, ya, agama tauhid, yaitu fitrat Allah, yaitu fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya. Kenapa disebut fitrat Allah? Karena Allah yang menciptakan, yang menciptakan fitrah pada manusia, nisbah, ya, kepada Allah dalam memberikan fitrah itu kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada penukaran, perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila ini maksudnya apa? Ya, tidaklah pantas dilakukan penyelewengan, perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebab ini dan berada di atas agama tauhid. Wa qala ta'ala, ini yang kita sebutkan di surah Al-A'raf tadi, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim. Ketika Allah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, ya, anak cucu Adam, min dzurrihim, dari, ya, punggung mereka,
ya, dari sulbi mereka, orang sulbi ini, yaitu ketika Allah dzurriyyatahum wa asyrahum, yaitu dari Allah telah mengambil, ya, sumpah dari anak cucu Adam dari sewaktu mereka di dalam sulbi bapak-bapak mereka, ya, dzurriyyatahum, dari keturunan mereka, wa asyhadum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas diri mereka, ya, mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri, ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, kata Allah. Mereka menjawab di alam arwah, qalu bala, iya, syahidina, kami bersaksi. Maka mengikrarkan dengan rububiyah Allah SWT dan menundukkan, ya, wa tawaju ilaihi, dan tunduk kepadanya semata, amrun fitriyun, sebetulnya adalah fitrah, ya, perkara fitrah yang sudah ditancapkan dalam sanubari seseorang. Untuk bertauhid, mengimani Allah SWT itu adalah fitrah. Maka la'allahum yarji'un, kadang-kadang ulama mengatakan semoga mereka kembali kepada fitrah, kepada tauhid. Jadi mengakui tentang rububiyah Allah SWT dan tunduk kepada Allah SWT semata adalah amrun fitriyun, adalah keputusan atau ketentuan yang sudah dalam fitrah. Wasyirku hadithun tari'un. Jadi syirik itu adalah baru dan datang menimpa. Itu maksudnya. Asalnya bertauhid. Nah, sebetulnya ada kanteran terhadap pemahaman orang-orang filsafat barat atau orientalis, semuanya orang-orang filsafat lah, mengatakan bahwa asal penciptaan manusia ini adalah tidak mengenal Tuhan. Maka dalam ilmu mereka mengatakan tidak mengenal Tuhan, katanya. Tidak tahu penciptanya. Lalu mereka mencoba. Jadi menurut mereka bukan tauhid asalnya manusia ini, bukan bertauhid asalnya. Jadi ada pembahasan hal syirku sabiqut tauhid atau tauhid sabiqut hal aslu fi innasi at-tauhid, apakah dasar pencipta manusia itu atas tauhid atau tidak memiliki keyakinan sama sekali, gitu maksudnya. Maka orang-orang Barat, filsafat Barat memahami, ya, bahwa tauhid itu muncul secara beransur-ansur di hidup manusia, katanya. Seperti kemajuan dalam bidang industri. Pertama manusia menyembah ratusan Tuhan. Lalu akhirnya menjadi lebih sedikit sampai 10, sampai 5, sampai 3, sampai 2, sampai 1. Jadi itu mereka mengatakan bahwa asal daripada manusia ini adalah syirik, kata mereka. Nah, bukan tauhid. Nah, ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan hal itu. Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia itu sendiri lebih tahu daripada manusia. Lalu mereka menjelaskan juga alasan manusia itu bertauhid. Kenapa? Kata mereka juga. Alasan manusia ingin ada Tuhan, ada agama, gitu. Ada agama. Kenapa? Bagi mereka itu bukan suatu wahyu agama itu menurut mereka, tapi adalah proses yang dilakukan oleh manusia. Ada yang menyebutkan adalah kebutuhan istimai, kebutuhan sosial, kata mereka, yang harusnya ada aturan. Lalu mereka bersepakat membuat aturan, dan itulah agama. Lalu ada pula mereka menyebutkan asal daripada keimanan kepada Tuhan tadi adalah takut kepada at-tabi'iyah, kepada kondisi alam. Ada petir, ada gempa, ada semacam-macam, ada gunung api, segala macam, yaitu gunung api. Mereka takut dengan itu, akhirnya mencari benda-benda yang bisa melindungi mereka, kata mereka. Itu asal pemahaman Tuhan menurut mereka, gitu. Jadi bukan Allah dalam menciptakan manusia di atas keimanan itu bertauhid. Nah, maka oleh sebab itu di sini jelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa syirik itu adalah datang kemudian, ya, hadisun tari'un, bukan asal dalam ciptaan manusia.